Oke, baik. Perkenalan dulu Mas, namanya siapa? Novel bang. Oke. Jadi saya mau wawancara tentang sebuah platform kayak teman curhat gitu. Jadi sebuah user bisa nemuin anonim sesuai kepribadiannya gitu. Jadi cocok lah kira-kira kalau ngobrol itu. Oke, untuk pertanyaan pertama ini, apa sih yang Anda harapkan dari aplikasi untuk curhat dengan orang random gitu? Mungkin keragaman ini ya, kerandoman orangnya gitu. Oke, Kan oke. makin random tuh makin seru tuh biasanya. Kan nyambung juga kan dari pribadinya. Benar. Oke, seberapa penting fitur mencocokkan berdasarkan kepribadian seperti MBTI atau bagi Anda itu? Cocoknya itu kayak gimana? Kalau MBTI menurutku nggak terlalu penting banget sih, lebih ke interestnya aja kayak, oh aku sukanya ini gitu, daripada kalau kepribadiannya gitu. Oh, oke. Oke, untuk yang ketiga itu apa sih kekhawatiran terbesar Anda saat menggunakan aplikasi chat anonim kayak gini gitu? Wah, takut dikirimin dick pic bang. Oh, gitu. Oke. Terus itu yang keempat, ada apa fitur utama yang wajib ada di aplikasi curhat seperti ini? Mungkin filter sama report sih bang, itu lumayan penting. Oke. Takutnya ada yang mau nipu atau yang ya aneh-aneh gitu. Untuk selanjutnya itu, jika aplikasi ini tersedia, apakah Anda ingin mencobanya dan mengapa gitu? Boleh sih ya, buat gabut-gabutan aja, cari-cari temen gitu. Oke sih Bang, itu aja pertanyaannya. Terima kasih ya. Oke, makasih. Oke, selamat sore Mas, apa kabar? Sore bang, apa kabar bang? Baik. Dengan Mas siapa ini sebenarnya? Nama gua Avan bang. Oke, Mas Afan ya. Yoi. Oke Mas, saya di sini ingin membuat sebuah platform aplikasi untuk ya? chat gitu Mas, chat kepribadian dengan chattingan orang ya? random gitu ya. Oh, dengan orang anonim. Oke. Jadi saya ingin mewawancarai Anda mengenai kelanjutan aplikasi ini. Oke. Untuk yang pertama, apa sih yang Anda harapkan dari aplikasi curhat dengan orang random seperti ini? Kalau curhat sih aplikasinya saya harap bisa mutualan sosmed ya. Oke. Nah ya bisa saling terhubung gitu. Udah cukup sih. Jualan sosmed. Ya. Untuk yang kedua itu, seberapa penting fitur mencocokkan berdasarkan kepribadiannya gitu? Ya penting sih. Menurut saya 10/10 lah. Karena kan kalau nggak cocok ya nanti bentrok, terus beda pendapat, terus bertengkar. Oke. Untuk yang ketiga ini, apa kekhawatiran terbesar Anda saat menggunakan aplikasi chat anonim atau random seperti ini? Khawatirku sih yang ngechat saya itu segender ya. Nanti kan kesannya jomok gitu. Saya nggak mau ya. Nanti bang saya sama jomok. Untuk yang keempat ini, apa fitur utama yang wajib ada di aplikasi curhat seperti ini? Fitur utama sih fitur bisa chattingan lah. Barangkali mikrofon saya rusak gitu kan bisa chattingan. Itu. Untuk yang kelima terakhir, jika aplikasi ini tersedia, apakah Anda ingin mencobanya? Ya jelas ku coba lah. Oke, karena Penasaran bang. kenapa tuh? Penasaran banget nih. Kan aplikasi belum pernah aku temuin nih. Oke. Untuk pertanyaannya itu saja sih Bang, dan terima kasih telah melakukan wawancara Mas. Oke, ternyata gitu ya. Makasih buat experience-nya. Mantap. Goodbye. Baik, selamat malam Mas, dengan siapa? Ya, saya Mas Zaki Maison, biasa dipanggil Zaki. Oh, saya izin menjadikan Mas Zaki ini sebagai narasumber saya, sebagai calon user aplikasi kita. Apakah Mas Zaki berkenan? Berkenan sekali Mas. Baik. Jadi di sini kita membuat project sebuah aplikasi yang bernama Tenju, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi curhat bersama orang random berdasarkan kepribadian dan MBTI masing-masing. Saya menurut Mas Zaki, apa yang Mas Zaki harapkan dari aplikasi untuk curhat dengan orang random ini? Kalau diharapkan sih ini sih, tetap ada kita meluapkan ini ya apa unek-unek yang ada di kehidupan kita gitu loh, kayak masalah atau gimana, mungkin bisa kayak penjagaan privasi gitu Mas. Oh, penjagaan privasi, iya. Terus pertanyaan kedua,
Ya, Seberapa penting fitur pencocokan berdasarkan kepribadian atau MBTI? Menurut Mas Zaki, apakah itu penting? sebenarnya kalau persamaan gitu sih 50-50 ya. Soalnya kan ketika orang mau nyeritain masalahnya ya kan pasti ingin dengar POV dari orang yang berbeda dari Iya, iya. pemikiran dia gitu. Heeh. Buat nyelesain masalahnya sendiri itu. Hmm. Seperti itu sih Mas kalau menurut saya. Jadi kalau seperti pencocokan berdasarkan kepribadian itu hanya seperti kayak opsional aja gitu ya. Siapapun bisa Ya kayak masih 50-50 sih. Belum eh, tentu semua orang itu butuh apa ya, orang yang sama kepribadiannya. Soalnya eh, beberapa orang kan pasti juga perlu yang ini, orang yang emang beda lah dari segi kepribadian, sifat dan lain-lain iya gitu. iya. Terus selagi kita membuat aplikasi yang seperti ini, adakah apakah ada kekhawatiran terbesar nggak saat menggunakan aplikasi chat berbasis anonim seperti ini? Kalau keresahan sih lebih ke ini sih Mas apa? Mungkin waktu kita kayak cerita ke orang itu pasti kita kayak kenalan dulu lah atau gimana. Iya. Ya takutnya kayak data diri kita, privasi kita itu bisa diambil orang terus disebarluaskan gitu. Iya Itu iya. yang ditakut. Iya ya, iya ya. Iya, yang namanya anonim pasti kita bakal itu jaga-jaga benar privasi dari user kita masing-masing. Terus pertanyaan berikutnya, apa fitur utama yang wajib ada di aplikasi curhat seperti ini? Menurut Mas Zaki? Hmm, ini sih apa? Gender dari setiap user. Oh, pencocokan gender. Ah, kalau misal cowok mau cari cewek, nah bisa itu algoritmanya nanti bisa ketemu cewek terus atau gimana gitu. Oh iya iya iya. Iya bisa, bagus. Terus pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir ya. Jika aplikasi ini tersedia, apakah Mas Zaki akan mencobanya? Mengapa? Atau jika tidak, juga mengapa? Boleh sih kalau mencobanya soalnya kan ini juga project dari teman saya. Juga saya pasti lah penasaran dengan aplikasinya gitu sih. Oh iya Ingin ya. mencoba. Baik, Mas Zaki. Saya kira saya sudah cukup puas untuk jawaban Mas Zaki ini. Terima kasih ya Mas, sudah meluangkan Ya, waktu, sama-sama. sudah meluangkan waktu wawancara dengan saya. Ya, sama-sama, Ya, Kak. terima kasih. Selamat malam. Baik, selamat malam. Boleh saya tahu dengan siapa? Baik, perkenalkan nama saya Feni. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Mas Penny, ada waktu nggak? Saya izin buat mewawancarai terkait proyek aplikasi kita. Eh, ada kok, Mas. Kalau nggak ada, nggak mungkin saya ikut join meet Anda, ya kan? Iya, terima kasih ya. Baik, Mas Penny. Jadi di sini saya eh, proyek saya adalah membuat aplikasi. Aplikasi ini bernama Tenju, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi chat random bersama bukan chat random, ya chat random atau bisa dengan curhat bersama orang random berdasarkan MBTI atau kepribadian masing-masing. Nah, pertanyaannya, saya ingin tahu pendapat dari Mas Penny ini. Yang pertama, apa apa sih yang Anda harapkan dari aplikasi curhat curhat dari bersama orang random seperti aplikasi kita ini? Baik, jawaban saya ya, Mas ya.
Ya, Mungkin bisa mendapatkan kawan baru, bisa juga pacar, asik. iya Mas. Bisa, Sepertinya aplikasi ini sangat cocok buat Anda yang masih jomblo. ah, pengertian sekali Anda. Terima kasih, terima kasih. Iya, iya. Eh, Baik, pertanyaan selanjutnya, Mas. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah seperti pencocokan kepribadian atau MBTI untuk aplikasi curhat seperti ini? Menurut saya sih kepribadian ya. Iya, chat Menurut saya sih bagus random ya. menurut kepribadiannya. Oh, menurut saya sih bagus ya. Mungkin bisa membantu kita lebih memahami kepribadian kita, Heeh. atau mungkin juga bisa mengenal kepribadian yang lain agar kita bisa mengatasi apabila kita bertemu orang seperti itu. Oh, supaya lebih memahami perasaan dari kepribadian orang lain gitu ya. Ah, benar sekali. Jadi termasuk penting ya Mas Benia ini. Penting. Baik. Pertanyaan berikutnya, apa kekhawatiran terbesar Anda saat menggunakan aplikasi chat random dengan anonim yang seperti ini? Kekhawatiran ya. Ya, Oh, ya mungkin ya bisa kita kena prank gitu sama orang, bisa menyamar mungkin seperti itu. oh menyamar jadi pribadi orang lain, misalnya pakai foto Iya. orang lain kan. Oh, Oh ya, benar sekali Mas. terus pertanyaan berikutnya, fitur apa sih yang wajib ada di aplikasi curhat seperti ini? Fitur ya. Ya, fitur. Mungkin ini website atau apa Mas? Website ya. Ini aplikasi kita ini berbasis Oh, mobile, Mas. Oh, mobile. Iya, berbasis mobile. Menurut saya ya, mungkin bisa itu apa? Upload foto mungkin. Ada opsi upload foto. Iya. Menurut Mas Feni itu sendiri upload foto itu untuk apa Mas Feni? Kalau boleh tahu. Biasanya kan itu orang kan itu apa? Foto profilnya kan itu apa? Takut tertipu gitu. Iya, seperti itu. Hmm. Cuma dibuat apa, memastikan aja kalau Iya. profilnya itu sesuai. Iya, benar. Pertanyaan berikutnya, jika aplikasi curhat ini tersedia, maukah Mas Feni mencobanya dan mengapa? Jika Mas Feni kalau tidak mau mencoba. Mungkin saya tidak mencoba dulu ya, Mas ya. Karena Mas kan Feni tidak tertarik dengan aplikasi kita. tertarik, tapi saya butuh testimoni orang lain dulu. Oh, kan bisa Mas jadi beta tester kita. Tidak. Terima kasih. Tidak berminat, Mas. Jahat banget. Nah, selalu. Baik, itu saja pertanyaan dari kita Mas Feni. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Anda. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan siapa? Nama saya Ahmad Wildan Muzaki. Baik, biasa dipanggil? Wildan. Iya, Wildan. Baik, Mas Wildan, saya akan memberikan seputar pertanyaan mengenai untuk pengembangan aplikasi kita. Apakah Mas Wildan berkenan? Boleh. Baik, saya jelaskan dulu ya mengenai proyek kita. Jadi proyek kita di sini bernama Tenju, yaitu di mana kita aplikasi chat curhat bersama orang random
berdasarkan MBTI atau kepribadian masing-masing. Nah, yang saya ingin tahu dari Mas Wildan, pertanyaan pertama nih, apa yang Anda harapkan dari aplikasi untuk curhat dengan orang random yang seperti ini? Mungkin ditambahin fitur ini ya. Selain MBTI, saya kan lebih percaya zodiak daripada MBTI. Oh, Sio zodiak. zodiak. Pencocokan, misal zodiak ini cocoknya sama ini terus dipertemukan di dalam chat gitu. Bisa jadi ya, seperti itu. Boleh juga. Pertanyaan berikutnya, seberapa penting seberapa penting fitur pencocokan kepribadian seperti ini menurut Mas Wildan? Pencocokan itu mungkin tergantung ini sih. Apa namanya? Kalau cocok dari mananya dulu nih? Dari segi jodoh atau segi pertemanan atau dari mana? Misalnya segi kepribadian gitu. Berhubungan biasa atau Curhat, lebih curhat dengan aja? kepribadian. Cuman teman. Heeh. Itu tergantung ini sih, jenis kelamin. Tergantung jenis kelamin. Ya, biasanya kan kalau cowok itu lebih gampang gitu cari teman sesama cowok. Oh, jadi Mas Wildan ingin kayak misal kita mau curhat bersama laki-laki, kita bisa pilih chat bersama yang laki-laki tapi berdasarkan kepribadian yang sama gitu dah. Ya, kalau sama cewek tuh ya ada bagusnya sih, tapi ya agak kurang juga kalau dibuat lelucon gitu. Hmm, Lagi kita yang ini, kita yang mendengarkan gitu. Kita yang dibuat curhat, bukan kita yang curhat. Kalau kita yang curhat sih ya nggak apa-apa. oh iya iya, masuk masuk. Terus pertanyaan berikutnya, apa kekhawatiran terbesar Anda saat menggunakan aplikasi chat yang berbasis anonim seperti kita? Kalau anonim kan biasanya ketemunya stranger ya mas, orang Iya. asing gitu. Hmm. Ya, takutnya ini aja nih, apa ketipu gitu. Takutnya ketipu. Takut menipu ya. Iya, Misal nggak cocok sama profil yang itu tuh. iya itulah. Terus pertanyaan berikutnya, fitur utama yang wajib dimasukkan dalam aplikasi curhat seperti ini itu apa Mas Hildan? Ini fitur chatting. Kan fitur chatting kan udah bawaannya. Iya. Fitur yang lain, misal seperti Oh iya, fitur telepon juga harus mungkin bagus. curhat, curhat tapi bukan curhat melalui ketikan tapi melalui suara dari masing-masing ya, telepon yang Tapi berbayar. dijadikan fitur berbayar. Ya, Hmm, masuk masuk dapat benefit juga kalau gitu. Terus pertanyaan berikutnya, jika aplikasi ini tersedia, apakah Mas Wildan mau mencobanya? gimana ya? Boleh sih sekali-sekali. Kalau gabut, Alasannya kenapa? Kalau boleh tahu. gab- gabut. Misal apa cuma pengen curhat aja atau pengen dapat teman baru ya? Lebih pengen dengerin sih terus ini maki-maki. Dimaki-maki, waduh. Kasihan gitu. Kasihan deh. Mampus. Bercanda ya Mas Wildan ya. Bercanda. Baik, terima kasih Mas Wildan karena sudah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai oleh saya. Terima kasih ya Mas Wildan. Iya sama-sama.